Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi jala'ilin ni'ami wa a'adana min syada'idin niqami hamdan na'imina hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi adada ma'lumatika wa midada kalimatik salawatullahi wa salamuhu alaihi wa man tabi'ahu wa man iktafa atharahu wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, bismillah jamaah salat maghrib di Masjid Islamic Center Siwal ini yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita ada waktu dari ba'da maghrib sampai isya, maka akan kita gunakan untuk sama-sama mengkaji dan menghayati pesan-pesan dalam agama kita, baik itu ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, yang mana dengan demikian harapannya agar menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta dan lebih istiqomah dalam menjalani syariat-syariat dalam agama. Maka kita terlebih dahulu meluruskan dan juga menetapkan niat untuk yang pertama menuntut ilmu, karena salah satu keutamaan menuntut ilmu, Bapak Ibu semua, itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya malaikat-malaikat, bahkan sampai hewan-hewan. Kalau disebutkan dalam hadis itu bahkan sampai semut-semut. Atau kalau di sini kan ini sekitar sawah biasanya ada nyawa-nyawa gitu, Pak. Gitu. Itu pada bertasbih memuliakan, mengagungkan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi hewan-hewan itu nek ngelihat tiyang ingkang menuntut ilmu, wah itu benar-benar didoakan. Kalau malaikat itu mendoakannya dengan dua. Yang pertama, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah rahmat dia. Berilah petunjuk kepada dia. Itu padahal baru duduk di majelis ilmu saja, Pak. Belum jelas juga apakah kita di majelis ilmu memperhatikan, apakah di majelis ilmu ya benar-benar ngaji tenanan, gitu. Ntar mengamalkan yo belum tentu. Yang penting sudah mau datang majelis ilmu itu sampai hewan-hewan itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengagungkan orang-orang tersebut, gitu. Nah, maka itu adalah keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua juga kita meniatkan, mentekadkan dalam hati untuk beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid, karena iktikaf itu pahalanya besar. Iktikaf itu artinya kan memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Rumah Allah ini tuh dibangun, Mbak, Bu. Masjid itu dibangun ya untuk berzikir, untuk menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah. Maka di antara ibadah yang paling mulia di rumah Allah ya iktikaf.
Bahkan sampai ada momen khusus yang akan kita lalui nanti, yaitu pada bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir Ramadan, pahala amalan atau di antara amalan yang pahalanya terbaik itu adalah iktikaf. Bahkan Nabi, istri-istrinya, dan juga para sahabat-sahabat setelahnya dan orang-orang soleh setelahnya tidak meninggalkan pada momen tersebut kecuali dengan menggunakannya sebagai ibadah iktikaf. Maka dalam hazanah fikih Islam, di antara pembahasan yang juga bisa kita amalkan pada hari ini, pada saat ini juga, itu adalah iktikaf. Karena iktikaf itu tidak disyaratkan 10 hari terakhir Ramadan, tidak disyaratkan juga di masjid besar, tidak disyaratkan juga seharian penuh, tidak. Akan tetapi cukup dengan 2 syarat. Yang pertama niat iktikaf, yang kedua dia duduk di masjid zikir, di masjid, bukan berarti di masjid kemudian melakukan hal yang sia-sia, enggak. Tapi yang penting dia sudah niat, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah di dalam masjid, itu sudah bernilai ibadah, bernilai iktikaf, bernilai iktikaf. Maka dari itu 2 hal yang perlu kita niatkan supaya menjadi pahala, menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji salah satu hadis Nabi. Dan juga dari hadis ini kemudian dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Mana kitab yang ada di depan saya ini, kemarin juga ketika pertemuan sebelumnya juga membawa kitab ini juga. Maka pada kesempatan malam hari ini ada satu buah hadis, yang ini hadisnya disebutkan di dalam banyak kitab, disampaikan oleh banyak perawi, di antaranya juga Imam Al-Bukhari, yang sama-sama kita mengenal beliau, yang mana hadis yang ada di dalamnya sudah pasti dijamin kesohihannya. Dan juga dinukil oleh Imam An-Nawawi di kitab Arba'in. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mendengar kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, itu biasanya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, itu adalah salah satu buku wajibnya. Isinya tipis bukunya, isinya 40 hadis. Nah, di dalam buku itu terdapat di nomor 28 hadis nomor 28. Maka bunyi hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idhannahu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam, Pak, Bu. Perintah Allah ada 2 macam. Syariat Allah ini ada 2 macam. Yang pertama faraid. Kemudian yang kedua nawafil. Faraid itu artinya adalah faridoh atau kewajiban. Kewajiban. Kalau bunyi hadisnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in mimma aftaratuhu alaihi, dan tidaklah hamba-hambaku itu aku perintahkan untuk mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya.
Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cabang begini. Cabang begini ya, dua, satu, dua. Cabang yang pertama adalah syariat yang wajib. Syariat yang wajib. Artinya syariat yang wajib itu semuanya harus mengamalkannya. Harus mengamalkannya. Dan syariat yang wajib ini, Pak, itu ada dua macam. Oke, ada dua macam. Jadi jenengan memang kudu fokus, Pak, karena cabang-cabang ini ku kathah. Kudu dieling-eling tenanan iki. Misalnya nonton papan terus kuat tuliskan, Pak. Nah, ini karena tidak ada, saya sampaikan saja. Nah, panjenengan ngapalkan nih. Gitu. Nah, jadi ada dua nih. Yang pertama tadi faraid yaitu kewajiban. Yang kedua adalah nawafil artinya amalan sunnah. Kewajiban kemudian sunnah. Nah, yang kewajiban ini itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yang nampak, yang kelihatan. Secara kasat mata ini kelihatan. Nah yang kedua yang tidak kelihatan atau yang tidak nampak. Kalau yang kelihatan ini gampangannya adalah amalan-amalan dohir, Pak. Seperti awake dhewe salat niku lak ketok. Sing tiang sing salat sing mboten salat nggih ketok, Pak. Gitu. Nah, itu adalah amalan wajib, hukumnya wajib harus dan itu kelihatan. Ada juga amalan yang wajib tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah hati kita. Yang melakukan hati kita. Kalau sholat yang melakukan badan kita, ya tangan, ya kaki. Ya. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang melakukan adalah hati kita, yaitu apa? Contohnya menuntut ilmu seperti ini. Nah, ini kan tidak kelihatan. Yang berpikir adalah otak kita, yang meresapi adalah hati kita. Jadi bentuk ilmu niku pripun nggih mboten ketok, warnane napa nggih mboten ketok. Kemudian misalnya pun ikhlas. Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan wajib tapi nggak kelihatan. Kita itu, Pak, dalam melakukan ibadah-ibadah itu hukumnya wajib untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Wajib hukumnya. Dan juga kita dalam melakukan keseharian itu, Pak, bekerja, kemudian aktivitas apapun itu, ya liburan misalnya, maka dalam hati kita harus ada satu amalan namanya adalah tawakal. Tawakal itu memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memberikan kita nikmat, alhamdulillah. Allah memberikan kita musibah, kita sabar. Apapun yang datang dari Allah, keputusan, ketetapan, takdir Allah Subhanahu wa taala diterima. Nah, proses menerima itu adalah amalan hati, Pak. Kita memasrahkan kepada Allah, tawakal itu adalah amalan hati dan itu hukumnya juga wajib. Maka syariat Islam itu tidak hanya yang nampak-nampak seperti ini. Ya, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, haji, umroh. Tidak hanya itu, ternyata ada amalan yang tidak nampak. Nah, yaitu adalah amalan-amalan hati seperti ikhlas tadi, kemudian tawakal. Kemudian tidak kalau ikhlas berarti kebalikannya tidak riya, tidak sombong, senantiasa tawadhu, rendah hati, tidak benci, tidak iri kepada orang. Itulah amalan-amalan hati yang tidak nampak. Kemudian, Pak, tadi sudah banyak cabang ya, saya tambah cabang lagi, Pak. Nah, dari amalan-amalan yang nampak tadi, itu nanti juga terbagi menjadi dua, Pak. Yang bentuknya praktek amalan, yang pertama. Yang kedua bentuknya adalah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Itu juga hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contoh meninggalkan larangan itu adalah kita meninggalkan berzina, meninggalkan mencuri, meninggalkan
membunuh orang. Itu amalan yang wajib, tapi bentuknya adalah menjauhinya. Amalan yang nampak, tapi bentuknya adalah menjauhinya. Nah, itu akan menjadi pahala, Pak, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan hal itu, tapi kita mencegah diri kita untuk tidak melakukannya. Contoh misalnya kita ada kesempatan untuk berzina. Sudah terbuka lah misalnya. Nafsu sudah menggebu-gebu, ya kan? Peluang ada, tapi di saat itu kita menahan diri kita karena kita ingat, oh ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau melakukannya berarti dosa besar, murka, marah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak melakukannya, kita menahan diri, di saat itulah kita mendapatkan pahala menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya adalah menjauhi larangannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu nih aman-aman aja begini, nggak ada dorongan untuk berzina, nggak ada kesempatan untuk mencuri, nggak ada kesempatan juga untuk membunuh orang. Nah itu ya belum menjadi amalan, belum menjadi amalan, begitu. Kemudian dari setelah kita membahas apa yang wajib, apa yang amalan-amalan yang wajib, kemudian juga yang perlu kita bekali adalah amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah ini cabangnya banyak sekali. Cabangnya banyak sekali. Di antaranya kalau misalnya kita setelah sholat fardu ada sholat sunnah. Kemudian kalau puasa, sebagaimana ada puasa wajib, juga ada puasa-puasa sunnah. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang lebih, sebagaimana ada zakat wajib, nanti juga ada sodakoh infak yang itu sunnah. Kalau Bapak Ibu juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, umrah, setelah menunaikan haji yang wajib, umrah yang wajib, kemudian kalau mau haji 2 kali, umrah 2 kali, dan seterusnya, itu menjadi amalan-amalan sunnah. Artinya apa? Kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 2 bekal. Yang pertama bekal ibadah wajib, yang kedua bekal ibadah sunnah. Setelah kita memahami ini, Pak, kita masuk kepada penjelasan para ulama. Di antaranya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Yaitu apa? Jadi kita mengibaratkan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah ini seperti halnya kita jual beli. Kita ini sebagai pedagang, Pak, Bu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang beriman itu dengan proses jual beli. Artinya muamalah kita, hubungan kita kepada Allah seakan-akan diibaratkan seperti halnya jual beli. Kita menjual, Allah Subhanahu wa taala membeli. Sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman itu hartanya, badannya dengan surga. Artinya apa? Badan yang dia miliki, harta yang dia miliki, itu dia jual, dia lakukan, dia amalkan, dia gunakan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebetulnya tidak cocok juga, Pak. Tidak layak juga, atau tidak seimbang lah dengan surga yang begitu mahal, yang begitu spesialnya, begitu luar biasa isinya, dibeli dengan ibadah yang seadanya, ibadah yang kadang kita melakukannya bolong-bolong, yang kadang saat sudah bisa ajek dan tidak bolong-bolong, ya kadang ada riaknya, kurang ikhlasnya.
Begitulah artinya dengan kerendahan hati kita itu sepertinya tidak cocok. Mau kita punya umur sepanjang apapun, kemudian setaat apapun untuk bisa dapat surga itu sepertinya belum pantas. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Maka namanya orang jual beli, Pak. Seorang pedagang itu dia pasti memiliki dua alokasi harta. Yang pertama, dia harus punya modalnya. Ada orang jual beli tidak punya modal. Pasti punya modalnya dulu, Pak. Itu pasti. Dia punya modal untuk membeli barang, kemudian dia jual, dia naikkan dari harga kulaknya supaya dia mendapatkan untung. Artinya dua unsur yang akan dia dapatkan, yang akan dia lakukan dari seorang pembeli itu, dia punya modal, kemudian dia akan mencari keuntungan, mendapatkan untung. Maka Imam Al-Ghazali menggambarkan sebagaimana orang beriman itu dia memiliki amalan-amalan yang wajib. Itu diibaratkan seperti seorang penjual yang dia memiliki modalnya, yang mana dia tidak akan mampu untuk mendapatkan keuntungan kecuali dia sudah memiliki modal terlebih dahulu. Artinya kalau dia ingin jual belinya, transaksinya itu sukses, berhasil, itu dia harus menjaga modalnya. Jangan sampai 1 bulan jualan, 2 bulan jualan, 1 tahun, bertahun-tahun modalnya tidak kunjung kembali atau malah berkurang. Maka itu menunjukkan kegagalan, kerugian. Seminimal-minimalnya bertambah hari, bertambah waktu, bertambah bulan, itu modal tetap aman. Baru nanti setelah itu dihitung keuntungannya berapa. Tapi modal itu tidak boleh berkurang. Maka begitu juga hidup seorang beriman, Pak. Hidup seorang beriman itu supaya kunci surganya aman. Maka yang harus dijaga adalah modalnya, yaitu apa? Amalan-amalan wajibnya. Ibadah wajibnya itu harus betul-betul dijaga, jangan sampai berkurang. Kalau bertambah umur, bertambah tahun, bertambah hidup, tapi kalau amalan ibadah wajibnya itu tidak kunjung baik, tidak bisa dijaga dengan baik, sama kayak orang penjual yang dia tidak menjaga barang modalnya, maka sudah pasti ruginya. Baru kemudian setelah terjaga modalnya itu sudah diamankan, baru dia bisa menghitung keuntungannya. Maka di sini ditambahkan atau diibaratkan keuntungan itu seperti ibadah-ibadah yang sunnah. Maka ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah itu, disitulah untung yang kita dapatkan sebetulnya. Kalau ibadah wajib ini untuk mengamankan diri kita supaya nggak nyemplung neraka, Pak. Supaya kunci surga aman. Tapi kalau pengen surganya itu lebih baik, kalau pengen surganya itu agak lebih VIP misalnya, karena surga itu kan bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka pun juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana keimanan seorang hamba, amalan-amalan seorang hamba bertingkat-tingkat, maka balasan di akhirat pun juga bertingkat-tingkat. Maka kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, mendapatkan surga yang lebih baik, surga yang lebih VIP, begitulah bahasanya, maka kita juga harus memperbanyak tadi amalan-amalan sunnahnya, karena disitulah kunci untuk mendapatkan tambahan-tambahan fasilitas di akhirat nanti. Begitu maknanya, Pak. Kemudian setelah kita
memahami dua ini, Pak. Maka tugas kita sebagai seorang hamba itu mudah saja, gampang saja. Yang pertama adalah kita minimal jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan yang wajib. Itu jangan sampai bolong, jangan sampai berkurang, Pak. Supaya aman surga kita, supaya aman tidak keserempet neraka. Kuncinya adalah amalan wajib. Amalan wajib tentu sesuai dengan kemampuan, ya kan? Orang yang mampunya baru melakukan sholat, maka dia jaga sholatnya. Maka setelah dia mampu menjaga sholatnya, kemudian puasanya dia jaga juga ketika waktu puasa wajib atau puasa Ramadan. Artinya kalau misalnya belum ada kewajiban zakat, dia belum bisa menunaikan zakat, kecuali zakat fitrah yang itu juga hukumnya wajib. Atau yang disyaratkan untuk sesuai atau setelah mampu, maka ibadah haji dan umroh. Kalau belum mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka dia tidak wajib. Yang sudah wajib ya diantaranya tadi sholat, zakat, dan juga puasa. Itu dijaga dengan baik. Jangan sampai bolong sholatnya. Kalau bisa ditunaikan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau sholat, bentuk terbaiknya sholat adalah dengan berjamaah 5 waktu. Itu adalah bentuk sholat terbaik. Kadang, Pak, kita sudah menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid saja, itu kadang pahalanya masih bisa berkurang. Karena apa? Karena mungkin kita belum ikhlas, karena mungkin kita masih masbuk terlambat, begitu kan? Maka nanti itu akan ditutupi dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnahnya. Tapi yang poin pertama adalah harus dijaga ibadah yang wajib dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa menjaga ibadah yang wajib, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai pelengkapnya. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sodakoh, infak sunnahnya. Nah, itu baru kemudian dirutinkan. Misalnya kalau sholat sunnah, minimal adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Seperti 12 rakaat rawatib itu dijaga dengan baik. Nanti kalau sudah bisa menjaganya, ditambah dengan sholat duha, atau sholat witir, atau sholat tahajud. Begitu. Kemudian nanti kalau sudah sholat bisa terjaga, mampu untuk melakukan ibadah puasa dilakukan. Artinya puasa tidak menghalangi untuk pekerjaannya masih lancar, dengan badannya juga tidak lemes, terus tidak apa-apa, puasa sunnah ditambah. Begitu. Atau kalau syukur-syukur bisa menambah dengan sodakoh, infak subuh misalnya, atau Jum'ah berkah biasanya kalau ada. Nah, itu sebagai pelengkap amalan wajib. Nah, kemudian dalam melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, yang mana amalan wajib, ada amalan sunnah. Kemudian amalan wajib nanti ada amalan secara anggota badan sama amalan dalam hati. Kemudian juga ada amalan yang nampak dan amalan yang tidak nampak. Semua itu, Pak, Bu, tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan satu hal. Namanya apa? Namanya adalah al-muraqabah. Al-muraqabah itu artinya adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa?
kita itu kalau menghadirkan rasa muraqabah, diawasi oleh Allah, itu nanti saat melakukan amalan-amalan itu bisa lebih ikhlas. Hatinya bisa lebih plong, bisa lebih ikhlas. Kemudian kalau anggota badannya itu bisa lebih khusyuk dalam mengamalkannya. Kalau sholat itu bisa lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Jadi sebagaimana orang itu kan santri misalnya Pak, itu kalau melakukan pekerjaan, lagi mengerjakan PR misalnya, itu kalau diawasi ustadznya sungguh-sungguh. Nggak ngobrol sama temannya, nggak nyontek sama temannya, gitu. Nggak curang dia. Kenapa? Karena diawasi sama ustadznya. Ya, kalau ketahuan curang dijewer sama ustadznya. Maka itu juga kita terapkan dalam amalan ibadah kita, dalam hidup kita. Hidup kita itu kalau merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan betul-betul hati-hati. Wayai sholat. Wah ini kalau tidak sholat, selentik ini bahaya nih. Sholat akhirnya. Ya kan? Kemudian punya dapat rezeki, punya kesempatan sedekah infak, dia melakukannya. Karena senantiasa merasa diawasi. Maka kita harus menghadirkan perasaan tersebut. Kenapa kok kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama karena Allah Subhanahu wa taala itu muttali'un 'alal dhamirika, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita tuh batin apa, Pak? Itu Allah Subhanahu wa taala ngerti. Allah Subhanahu wa taala bisa membaca apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Allah juga musyrifun zahirika wa batinika. Allah juga maha melihat secara dohirmu, secara nampak ini, secara kelihatan ini, wa batinika, dan apa-apa yang tidak nampak. Saat kamu berada di halayak ramai atau kamu berada dalam kesendirian, Allah maha melihat. Ketika kita ibadah secara terang-terangan, dilihat masyarakat, Allah melihat. Ketika kita maksiat dalam kesendirian, sepi, tidak ada orang melihat, maka Allah Subhanahu wa taala melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul seakan-akan itu ada di hadapan kita. Kita mau rebahan Allah juga tahu, kita mau berjalan kemana Allah juga maha tahu, maha ngelihat. Artinya tidak ada kesempatan apapun, bahkan dimanapun, kapanpun, kecuali Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui diri kita. Oleh karena itu, kalau kita menghadirkan perasaan seperti ini, kita akan segan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan kita juga akan lebih sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ada ayat ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kha'inatal a'yun, bahkan isyarat mata saja Allah tahu. Kita melihat orang dengan penglihatan benci, dengan penglihatan sinis, begitulah. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Padahal dia tidak berbicara, dia tidak apa, dia hanya begini melihat saja. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Kha'inatul a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Saat kita benci sama orang, saat kita iri dengki sama orang, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Dia telah bermaksiat kepadanya. Gitu. Atau dalam ayat yang lain, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui asir yang tidak kelihatan. Wa akhfa, dan apa-apa yang dia sembunyikan, Allah Maha tahu. Maka dari itu, kita sebagai hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang tidak mengerti, tidak berdaya, hamba-hamba yang suka lalai dan banyak melakukan dosa ini, itu hendaknya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala.
beradab kepada Allah. Artinya beradab itu kita mau ngapa-ngapain itu harus mempertimbangkan. Kita ini diperhatikan oleh Allah. Nah, maka harus dipertimbangkan apakah ini yang diridhai oleh Allah atau ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir dan secara batin. Sebagaimana kita itu ketika ketemu dengan orang yang kita segani, kita beradab, kita sungkem, kita menundukkan badan. Begitu juga sama Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus betul-betul sungkem dan menundukkan badan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dalam melakukan hari-hari ini itu betul-betul terjaga. Makanya ada satu buah kalimat yang luar biasa maknanya disebutkan dalam kitab ini juga. Beliau mengatakan ijtahid alla yaraka maulaka haisunahaka. Cobalah kamu melakukan sesuatu alla yaraka maulaka. Dalam melakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu. Haisunahaka, ketika melarangmu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang begini, menyampaikan sebuah larangan, cobalah dalam saat Allah melarang itu kita bisa menghindar gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita. Wala yufkiduka haisu amaraka. Dan Allah tidak akan kehilanganmu ketika Allah memerintahkanmu. Artinya misalnya kita ketika ingin memerintahkan kepada anak kita, tiba-tiba dia hilang, dia nggak ada. Akhirnya kan tidak bisa menyuruhnya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, kecuali Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Maka dari itu dari pemaparan ini setidaknya akan menambah rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, yang mana konsekuensinya kita akan betul-betul menjaga dalam memerintahkan atau dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kurang lebihnya, mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya, maka kita cukupkan. Dan apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini semoga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi tambahan nilai ibadah juga ketika kita mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Maka kita akhiri, semoga seluruh apa yang kita usahakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang kita inginkan dimudahkan jalannya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.